Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 19 Maret 2023, hari Minggu Prapaskah yang keempat. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 9, ayat 1 dan ayat 6 sampai dengan 9, ayat 13 sampai dengan 17, dan ayat 34 sampai dengan ayat 38. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu." Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami." Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Minggu Prapaskah keempat ini disebut Minggu Leteret atau Minggu Sukacita. Para imam dalam merayakan Ekaristi mengenakan stola dan kasula berwarna pink. Mungkin kita bertanya, di mana sukacita itu? Bukankah seruan pertobatan justru semakin dikumandangkan? Sukacita di sini terungkap seperti disebut dalam antifon pembuka, "Sukacita karena penghiburan dari Allah. Bersukacitalah hai Yerusalem, dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dulu berduka cita, agar kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu." Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, pertobatan bukan menjadi beban, melainkan menjadi kesempatan mengalami kasih Allah yang lebih utuh. Pertobatan akan membuat orang serasa mengalami kesembuhan dari kebutaan, bangkit dari kelumpuhan, dan lebih dalam lagi mengalami rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Lalu bagaimana kita merenungkan firman yang diwartakan pada hari ini? Saudara-saudari yang terkasih, menarik untuk kita simak dan renungkan bersama warta Injil hari ini, yakni bahwa
perdebatan dan penolakan yang terjadi dalam kasih tadi tampaknya tidak membuat Yesus diam dan tidak berbuat apa-apa. Tatkala ia dan murid-muridnya berjumpa dengan seorang buta sejak lahir, ia bertindak mengadakan mukjizat menyembuhkan si buta. Halangan apapun tidak melunturkan kasihnya untuk menolong orang yang menderita. Secara ajaib, setelah mata si buta dijamah Yesus, orang itu taat dan segera membasuh dirinya di kolam Siloam. Seketika itu, ia pun dapat melihat. Tidak dapat dibayangkan betapa luapan gembira dan sukacita yang dialami si buta yang sekarang dapat melihat. Saudara-saudari yang terkasih, ketaatan dan mukjizat tanpa membasuh mata di kolam Siloam pun sebenarnya Tuhan Yesus bisa mencelekkan mata si buta. Yang Yesus pentingkan dalam peristiwa ini adalah ketaatan. Ketaatan yang dibarengi rasa syukur kepada Tuhan memegang peranan penting. Tidak hanya di saat kita membutuhkan pertolongannya, tetapi di setiap saat. Mukjizat terjadi karena ketaatan terhadap firman Tuhan. Si buta yang jelek matanya mensyukuri pertolongan Tuhan. Ia tidak takut menghadapi orang-orang yang meragukan kesembuhan yang telah dia alaminya. Saudara-saudari yang terkasih, dari warta Injil yang kita dengar pada hari ini, kita harus menyadari bahwa kedudukan seorang buta di tengah masyarakat saat itu dinilai sangat rendah, hina, tidak berdaya, dan tak berharga. Namun penilaian ini tidak berlaku dalam diri Yesus Tuhan. Justru ia mengubah keberadaan orang buta itu secara drastis. Harga diri dibangkitkan. Ia menjadi berani menjawab bertubi-tubi pertanyaan yang diarahkan kepadanya. Mula-mula dari para tetangganya, kemudian berhadapan dengan orang-orang Farisi. Saudara saya terkasih, orang-orang Farisi itu akhirnya menegaskan bahwa Yesus bertindak salah dan tidak tahu adat karena melakukan mukjizat pada hari Sabat. Menurut mereka, perbuatan itu bertentangan dengan hukum Taurat. Keputusan orang-orang Farisi itu mendadak menimbulkan keberanian pada diri si pengemis yang dengan tegas dan lugu mengatakan bahwa ia adalah seorang nabi. Jawaban ini sangat mengejutkan para tetangga maupun orang-orang terhormat di sekitarnya. Si lemah telah menjadi kuat, berani berkata benar, dan menyatakan keyakinannya. Saudara-saudari yang terkasih, berani berkata benar. Kata-kata ini sangat populer di masa-masa perjuangan dulu. Tetapi karena ambisi tidak sehat, makna kalimat menjadi kabur dan luntur. Banyak orang tidak lagi berani berkata hal yang benar. Masyarakat lebih cenderung memanipulasi kebenaran daripada harus menderita karena berkata benar, bertindak benar. Saat ini umat Kristiani dihadapkan pada pelbagai tantangan dan kesulitan. Kondisi ini bisa saja memaksa umat Kristen bertindak tidak setia pada kebenaran. Karena itu, kesetiaan pada keyakinan terhadap Kristus harus tetap terjaga, berani berkata benar, dan mempertahankan kebenaran sekalipun harus tetap menanggung resikonya. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang dikisahkan tadi, bahwa orang-orang Farisi menginterogasi orang buta yang telah sembuh itu dengan pertanyaan yang amat sinis. Katakanlah kebenaran di hadapan Tuhan. Sayang, ucapan itu diberi arti a priori, yaitu menuntut orang tersebut mengaku bersalah. Mereka bukan mencari kebenaran, tetapi menginginkan jawaban yang memuaskan dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Farisi ini sudah memutuskan bahwa Tuhan Yesus bukan berasal dari Allah. Sebaliknya, ia adalah orang berdosa. Dengan otoritas mereka sebagai pemimpin agama, mereka memaksa orang yang dijelekkan matanya itu menyangkal mukjizat yang dia terima. Sikap mereka ini menunjukkan kebodohan dan keterbatasan mereka menafsirkan hukum Taurat. Kebodohan mereka nyata dari cara mereka memaksa fakta harus sesuai dengan teori. Orang berdosa tidak mungkin mengadakan mukjizat seperti itu. Maka pasti mukjizat itu tidak dapat terjadi. Padahal saudara saya yang terkasih,
Mukjizat sudah terjadi dan saksinya ada di depan mata mereka. Orang-orang Farisi itu kini mengacu kepada Musa sebagai guru mereka. Sebelum ini mereka justru nyata salah ketika mengacu kepada Musa. Kini orang buta tersebut mempermalukan mereka. Alasannya jelas, mukjizat yang dialaminya bukan sekedar penyembuhan cacat mata, tetapi penciptaan fungsi penglihatan yang tadinya tidak ada. Hanya Allah yang dapat menyertai pembuat mukjizat tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, kesombongan rohani membutakan mata orang bahkan dari kebodohan dirinya sendiri. Bukti-bukti mukjizat bahkan ajaran firman sekalipun dapat diputarbalikkan untuk apa? Mendukung kedegilan hati seseorang. Karena itu kita harus merendahkan hati di hadapan Allah agar oleh anugerahnya kita diberikan keterbukaan dan kesediaan belajar terhadap kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin di antara saudara-saudari ada yang pernah dengar tentang Fanny Crosby, penggubah ratusan lagu-lagu rohani yang dikenal banyak orang Kristen, adalah seorang yang buta. Ia beberapa minggu sejak lahir dan kebutaannya dapat dikatakan akibat kesalahan dokter. Dalam kesaksiannya, Fanny mengatakan bahwa berkat terbesar yang Tuhan berikan kepadanya adalah ketika Tuhan mengizinkan penglihatan eksternalnya ditutup. Tuhan telah mengkhususkan dia untuk suatu pekerjaan yang Tuhan sudah rencanakan. Ia mengungkapkan bahwa dalam kebutaan jasmani, ia dapat melihat Allah lebih terang. Fanny buta jasmani, tetapi ia memiliki penglihatan rohani yang tajam. Saudara-saudari yang terkasih, orang buta yang telah disembuhkan Yesus ternyata bukan hanya dicelikkan mata jasmaninya, tetapi Yesus membukakan juga mata rohaninya. Orang buta itu memang sempat diusir keluar atau dikucilkan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi akibat keberaniannya bersaksi, tetapi Yesus mencari dia. Ketika orang-orang Yahudi mengusir orang buta itu keluar dari bait Allah, Yesus justru menemui dia. Yesus tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mau mengikut dia. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan dan pengajaran Yesus membukakan mata rohani orang buta itu. Ia merespons dengan percaya dan sujud menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Sebaliknya, kepada orang-orang Farisi, Yesus menyindir mereka sebagai buta. Kalau orang buta itu menyadari kebutaan rohaninya sehingga mau dicelikkan oleh Yesus, orang Farisi itu sebaliknya merasa diri melek rohani sehingga menolak percaya dan menerima Yesus. Akibatnya, mereka tetap tinggal di dalam kebutaan rohani mereka dan tidak bisa ditolong. Saudara-saudari yang terkasih, pengetahuan agama dan pengalaman iman tidak serta-merta mencelikkan seseorang pada pengenalan sejati akan Yesus. Bahkan sering kedua hal itu menjadikan seseorang sombong rohani, merasa sudah melek rohani sehingga tidak butuh dicelikkan oleh Yesus. Apakah kita termasuk golongan orang-orang seperti itu? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, bimbinglah kami agar tetap memiliki keberanian untuk berkata benar di tengah kebohongan yang dianggap biasa. Mampukanlah kami untuk tetap taat setia kepadamu, walau berat tantangan yang harus kami hadapi. Buatlah kami tetap rendah hati, walau kami mempunyai pengetahuan rohani lebih dari yang lain, dan mampukanlah kami untuk sungguh-sungguh melibatkan hati serta tindakan nyata ketaatan kami kepadamu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.